れは俺の物語だ。 Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto time skip. Setelah Boruto hiatus selama beberapa bulan, akhirnya pihak anime Boruto mengumumkan kalau Boruto alurnya sekarang sudah time skip, alias cerita Boruto sudah menjadi dewasa. Ingat, video ini bukan spekulasi atau teori, ini real yang terjadi dalam alur ceritanya. Sekedar info buat kalian, manga Boruto Part 2 resmi memasuki fase time skip dan akan memiliki judul baru yaitu Boruto to Blue Vortex. Sekedar info buat kalian yang baru bergabung, ini adalah part kedua dari cerita. Jika kalian belum menonton part 1, silahkan tonton terlebih dahulu, agar ceritanya dapat dimengerti dengan baik. Di akhir part 1 sebelumnya, Shikamaru berkata kepada Sasuke, "Sebelum kau melanjuti penjelasanmu, aku ingin memberikan pernyataan kepadamu Sasuke. Aku percaya atas semua ucapanmu dari awal sampai akhir, bahkan ketika kau belum mengatakan semuanya. Dan yang paling penting adalah aku bersyukur kalau Naruto masih hidup dan dia tidak mati." Kemudian Sasuke menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk memahami perasaanmu, karena itu akan membuang waktuku dan kau. Aku akan menjelaskan semua dari dasar dahulu, agar kau bisa mengerti terhadap semua kejadian ini. Aku akan mulai dari kondisi pikiran kalian yang sudah terkontaminasi dari campur tangan sampah cyborg Amado. Dia adalah Eida. Aku membuatmu masuk dalam pembicaraan ini ke dalam genjutsuku. Melakukan itu agar Eida tidak melihat atau mendengar apa yang kukatakan padamu nantinya. Dengan kita berbicara di bawah genjutsuku, aku rasa informasi yang kuberikan padamu tidak akan diketahuinya." Kemudian Sasuke menjelaskan lagi kepada Shikamaru dan berkata, "Sebelumnya kau mengatakan kepadaku kalau kau pernah merasa pusing hingga kepalamu mau pecah ketika kau mencoba kritis atas kejadian aneh yang ditimpa Konoha saat ini. Itu karena kau sudah terkena efek jutsu manipulasi Eida, teknik itu bernama Zeno. Eida sudah mengubah semua ingatan kalian sesuai apa yang dia mau, dan sebelum aku lebih jauh membahas hal itu, aku akan berkata kepadamu, kalau aku dulu sama seperti kalian, aku terkena efek jutsunya, tapi sekarang aku sudah terbebas dari tawanan dirinya, sebab itu, aku akan melepaskan efek Zeno miliknya darimu, tapi sayang sekali, efek Zeno tidak bisa dihilangkan dan dia bersifat abadi. Jika kita sekalipun membunuh Eida, maka itu tidak berubah. Salah satu cara untuk menghilangkan Zeno darimu adalah menggunakan genjutsuku untuk menimpah ingatanmu dahulu ke yang sekarang. Aku menggunakan genjutsu kembali kepada diriku sendiri, agar aku bisa terbebas dari manipulasi jutsunya, dan aku rasa dengan menggunakan itu, aku bisa terlepas dari belenggu efek jutsu Zeno. Sehingga aku sekarang tidak terkena efeknya, dan aku rasa jika aku menggunakannya kepada semua warga di desa Konoha, itu akan berhasil, tapi yang pastinya, Eida tidak akan membiarkanku untuk melakukan hal itu, maka sebab itu orang pertama yang ingin ku bebaskan adalah orang yang punya pengaruh di Konoha. Tentunya adalah kau Shikamaru Nara. Saat ini aku tidak mau memancing keributan untuk berhadapan dengan mereka, karena misi utamaku untuk datang ke Konoha adalah untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang apa yang sudah terjadi, maka sebab itu aku harus berhati-hati menemui kalian, dan setelah aku membebaskanmu dari manipulasi Eida, aku ingin agar kau menunjukkan sikap yang biasa saja, seperti kalau kau masih terperangkap jutsunya. Hal itu agar mereka tidak merasa menaruh curiga kepadamu, jika mereka tahu kalau kau bebas dari perangkapnya, aku rasa mereka akan berbuat hal yang gila. Salah satunya bisa saja mereka akan membunuhmu atau hal lain." Mendengar hal itu dari Sasuke, Shikamaru bereaksi keras dan berkata, "Sialan, bocah bajingan kara, beraninya mereka melakukan hal ini. Aku tidak percaya kalau Konoha yang sudah kita jaga harus dipermainkan atau jatuh di tangan bocah ingusan seperti mereka." Mendengar hal ini darimu, aku semakin membenci Amado, karena dialah biang keladi yang membuat semua sampah cyborg karyanya berani menginjakan kaki mereka ke Konoha. Aku akan bersumpah, aku yang akan membunuh dan menghancurkan Amado. Dari awal kedatangannya aku benar-benar sudah tidak percaya sama sekali. Aku rasa dia sudah membuat skenario yang sangat baik sampai hari ini, dan sudah saatnya aku mengambil keputusan tentang hidupnya. Kemudian Sasuke menjawab, "Hei Shikamaru, tenangkanlah dirimu terlebih dahulu. Aku tidak ingin setelah pembicaraan ini selesai, kau mengikuti ego dan kemarahanmu dalam bertindak.
Saat ini mau tidak mau kita harus sadar, kalau kita sudah masuk ke area permainan mereka, jadi kita harus melawan dengan cara yang berbeda. Jika kita mengandalkan kekuatan untuk melawan mereka, aku rasa desa Konoha yang akan menjadi korbannya, bisa saja Konoha hancur jika kita bertarung melawan mereka. Karena jujur saja, walaupun mereka bocah, kekuatan sumber utama mereka tidak lain adalah berasal langsung dari Otsutsuki, dan itu sangat berbahaya. Mendengar hal itu dari Sasuke, Shikamaru menjawab, "Jujur saja, emosiku tidak bisa kukendalikan dengan baik. Ketika aku tahu kalau para bajingan itu yang membuat onar selama ini, aku tidak percaya kalau aku benar-benar percaya kalau Naruto mati sebelumnya. Sebelum aku menanyakan kondisi Naruto, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu kepadamu Sasuke. Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk mencegah atau mengusir keberadaan mereka di Konoha? Aku rasa, mereka memiliki rencana besar hingga sampai saat ini. Dan, mereka masih menyembunyikan rencana tersebut." Dan Shikamaru berkata lagi, "Aku rasa sebelum kau datang untuk menjumpaiku, kau sudah banyak melakukan semua hal dengan sendirian, dan juga sebelum aku menanyakan alasan pribadi, yaitu kenapa kau bisa membela orang yang sudah melakukan hal buruk kepada Naruto, aku akan bertanya, apakah kau sudah memiliki cara atau apapun itu untuk mengalahkan mereka? Apa benar Sasuke?" Sasuke menjawab, "Ya kau benar. Aku nanti juga akan menjelaskan kepadamu, alasan mengapa aku bersama Boruto, orang yang sudah kalian tuduh menjadi dalang fitnah atas Naruto. Aku sudah memiliki cara untuk menyingkirkan mereka, dan juga aku mulai sedikit tahu tentang rencana besar Amado membuat semua cyborg dengan kekuatan Otsutsuki, yang pasti. Dan yang akan aku katakan, kalau situasi sekarang, sudah mulai masuk dalam ancaman besar, dan aku rasa kita harus segera menghubungi atau mengabari para Kage lain, untuk segera bersiap. Dan yang kedua, aku akan menjelaskan juga tentang ancaman code yang masih belum kunjung datang. Inti dari semuanya adalah, Konoha benar-benar masuk ke dalam tanda bahaya yang sangat besar." Eida sudah mengubah semua ingatan kalian sesuai apa yang dia mau, dan sebelum aku lebih jauh membahas hal itu, aku akan berkata kepadamu, kalau aku dulu sama seperti kalian, aku terkena efek jutsunya, tapi sekarang aku sudah terbebas dari tawanan dirinya, sebab itu, aku akan melepaskan efek Zeno miliknya darimu, tapi sayang sekali, efek Zeno tidak bisa dihilangkan dan dia bersifat abadi. Jika kita sekalipun membunuh Eida, maka itu tidak berubah. Salah satu cara untuk menghilangkan Zeno darimu adalah menggunakan genjutsuku untuk menimpah ingatanmu dahulu ke yang sekarang. Aku menggunakan genjutsu pembalik kepada diriku sendiri, agar aku bisa terbebas dari manipulasi jutsunya, dan aku rasa dengan menggunakan itu, aku bisa terlepas dari belenggu efek jutsu Zeno, sehingga aku sekarang tidak terkena efeknya, dan aku rasa jika aku menggunakannya kepada semua warga di desa Konoha, itu akan berhasil, tapi yang pastinya, Eida tidak akan membiarkanku untuk melakukan hal itu. Maka sebab itu orang pertama yang ingin ku bebaskan adalah orang yang punya pengaruh di Konoha. Tentunya adalah kau Shikamaru Nara. Saat ini aku tidak mau memancing keributan untuk berhadapan dengan mereka, karena misi utamaku untuk datang ke Konoha adalah untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang apa yang sudah terjadi, maka sebab itu aku harus berhati-hati menemui kalian, dan setelah aku membebaskanmu dari manipulasi Eida, aku ingin agar kau menunjukkan sikap yang biasa saja. Seperti kalau kau masih terperangkap jutsunya, hal itu agar mereka tidak merasa menaruh curiga kepadamu, jika mereka tahu kalau kau bebas dari perangkapnya, aku rasa mereka akan berbuat hal yang gila. Salah satunya bisa saja mereka akan membunuhmu atau hal lain. Mendengar hal itu dari Sasuke, Shikamaru bereaksi keras dan berkata, "Sialan, bocah bajingan kara, beraninya mereka melakukan hal ini. Aku tidak percaya kalau Konoha yang sudah kita jaga harus dipermainkan atau jatuh di tangan bocah ingusan seperti mereka." Mendengar hal ini darimu, aku semakin membenci Amado, karena dialah biang keladi yang membuat semua sampah cyborg karyanya berani menginjakan kaki mereka ke Konoha. Eida sudah mengubah semua ingatan kalian sesuai apa yang dia mau, dan sebelum aku lebih jauh membahas hal itu, aku akan berkata kepadamu, kalau aku dulu sama seperti kalian, aku terkena efek jutsunya. Tapi sekarang aku sudah terbebas dari tawanan dirinya, sebab itu, aku akan melepaskan efek Zeno miliknya darimu,
Tapi sayang sekali, efek Zeno tidak bisa dihilangkan dan dia bersifat abadi. Jika kita sekalipun membunuh Eida, maka itu tidak berubah. Salah satu cara untuk menghilangkan Zeno darimu adalah menggunakan genjutsuku untuk menimpah ingatanmu dahulu ke yang sekarang. Aku menggunakan genjutsu kembali kepada diriku sendiri,